Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Haridanto. Saya berasal dari kelas 11 PBLG 6, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan unit 2 tentang pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo dari materi UTS Sejarah kelas 11. Langsung saja kita mulai topiknya. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian. Saya akan menjelaskan pengertian dari Budi Utomo. Yang kedua ada tokoh-tokoh. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang berkontribusi di Budi Utomo. Yang ketiga ada perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perkembangan dari Budi Utomo. Yang keempat ada tujuan dari Budi Utomo. Yang kelima dan yang terakhir saya akan menjelaskan akhir dan bagaimana berakhirnya Budi Utomo. Langsung saja kita mulai topiknya. Yang pertama, apa sih itu Budi Utomo? Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar School Thought Operating Fund Institute Austin atau Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, Budi yang berarti kesadaran, Utomo dari kata utama yang berarti sangat baik. Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang berkontribusi di Budi Utomo. Yang pertama ada Supomo, yang kedua ada Gunawan Mangunkusumo, yang ketiga ada Suraji, yang keempat ada Angka Prosodirjo, yang kelima ada Gondo Suwarno, yang keempat ada M. Suwarno, yang ketujuh ada M. Saleh, yang kedelapan ada Muhammad Sulaiman, dan yang terakhir ada R.M. Gombrek. Selanjutnya saya akan bahas perkembangan dari Budi Utomo. Pada waktu itu Belanda masih berusaha menjajah Indonesia, sampai akhirnya Belanda mendapatkan tawaran sebuah politik etis. Politik etis ini diberi untuk menyadarkan Belanda bahwa sudah seharusnya mereka berterima kasih kepada Indonesia karena sudah mendapat keuntungan setelah puluhan tahun menduduki Nusantara. Pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke sekolah alma maternya dan bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Stovia adalah sekolah dokter untuk Bumiputra atau penduduk asli Indonesia. Lalu, Wahidin menyuruhkan usulannya terkait membentuk organisasi-organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Melalui gagasan tersebut, Sutomo dan teman-temannya pun berusaha mengembangkan gagasan itu sampai 20 Mei 1908. Hari berdirinya Budi Utomo. Selanjutnya ada perkembangan dari Budi Utomo. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menggelar kongres pertama mereka di kota Yogyakarta. Pada kongres ini diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Semenjak Raden Adipati Tirtokusumo memimpin, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan sampai pejabat kolonial. Budi Utomo sendiri memiliki peranan penting dalam era pergerakan nasional sebelum munculnya beberapa organisasi lainnya seperti Indonesia Partij dan Serikat Islam. Tujuan dari Budi Utomo yang pertama itu memajukan bidang pendidikan dengan melakukan pengajaran supaya dapat meraih kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan bidang pertanian, peternakan, serta perdagangan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, memajukan bidang industri dan teknik guna mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Yang keempat, memajukan serta menghidupkan kebudayaan yang hampir redup. Dilakukan supaya Indonesia tidak kehilangan identitas dan untuk melestarikan budaya daerah. Akhir dari Budi Utomo. Meskipun Budi Utomo memiliki peranan penting dalam pendidikan, namun perkembangan organisasi ini tidaklah pesat. Organisasi ini hanya terfokus pada Jawa dan Madura saja. Pada waktu yang sama, organisasi yang berkembang di Indonesia juga ada Serikat Islam, di mana Serikat Islam terbuka secara keanggotaan bagi kalangan masyarakat tanpa ada batasan wilayah. Hal ini mengakibatkan organisasi Budi Utomo mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya atau Parinda. Terbentuknya partai baru ini juga menjadi akhir dari kiprah Budi Utomo. Nah, dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga presentasi saya itu bermanfaat bagi teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.